Fitria Hardiani. Memang saya sengaja salahkan, Bu. Dari tadi kita udah ketawa ketiwi di sini ya, Bu ya. Eh, Fungsinya BP BUMN itu mirip sekali Bapak sekalian. Kalau kita lihat dari tugasnya itu memang meningkatkan tata kelola, kinerja, kemudian yang terakhir sama meningkatkan kontribusi BUMN BUMD ke pemerintah daerahnya kan gitu ya. Sama nih. Kemudian fokus nih. Wah, fokusnya ada lagi nih di DKI ini. Fokusnya mengawasi sektor properti, infrastruktur, keuangan, dan transportasi. Nah, ini yang apa namanya berfokus di situ tadi. Eh, Sebenarnya sudah disampaikan juga Bu Fitria tadi, Wong Jawa Timur ya Bu, Wong Jawa Timur ya apa rek Wong Jawa Timur, eh, itu Duro Dorjo. Eh, Teman-teman ini ada Bu Fitria, eh, ini nanti insight dari Bu Fitria ini juga terutama teman-teman di tempatnya Pak Heru ya. Pak Heru Bu, ini Pak Heru ini yang mitranya itu BUMD, BLU, BLUD sampai ke BUMDes Bu. Itu yang banyak sekali orang terkaya di BPKP ini Pak Heru ini nih. Karena apa mitranya itu sampai BUMDes saja 74.000 BUMDes itu baru BUMDesnya, belum BUMD-nya, belum BLU-nya, belum BLU-nya itu banyak sekali. Makanya ya Pak Felix sih nomor dua karena beliau nangani yang Pertamina, mineral tadi itu kalau Bu Nani ini saya kenalkan juga Bu Nani ini mitranya itu bank-bank, industri gitu ya. Kalau tadi Pak Heru nomor satu, Bu Nani nomor setengah. Karena yang ngatur uangnya beliau Bu, termasuk di kantor. Kalau Pak Indra tadi sudah disampaikan infrastruktur. Kalau saya ini tugasnya enak Bu, saya itu mengkonek-konekkan orang-orang ini gitu ya, konek, konek, konek. Iya, dan pariwisata Bu. Ya, makanya karena narasumbernya wanita yang ditunjuk saya. Nggak mungkin yang ditunjuk Bu Nani. Nanti di sini ada dua matahari gitu ya. Jadi biar Bu Fitria tetap paling cantik di depan, saya agak ganteng gitu. Nah, Bu Fitria, monggo dipersilahkan apa yang sudah Ibu lakukan sih dari tujuannya dibentuk BPBUMD tadi. Yang terakhir tentu bagaimana apa pendekatan-pendekatan yang dilakukan BP ini untuk tadi terutama di ujung tadi Bu meningkatkan kontribusi BUMD kepada pemerintah daerah. Nah, kemarin informasi yang kami dapat setelah apa DKI ber-MOU dengan BPKP itu kok BUMD DKI ini yang untung cuma dua, ternyata klarifikasi yang dia ada di sini banyak Pak, banyak yang untung gitu ya, banyak yang ya walaupun public service tapi tetap untung kalau DKI. Makanya nanti akan disampaikan oleh Bu Fitria kiat-kiat kemudian eh, ke depan itu mau seperti apa di pengelolaan BUMD itu. Eh, Monggo Bu Fitria ada waktu, oh masih banyak sekali nih, masih sampai sore. Silakan Bu, 20-30 menit ke depan dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua. Jadi kalau di sini saya ngomong bahasa Jawa, kalau di depan Bapak Ibu saya ngomongnya bahasa Indonesia. Tentu yang saya hormati, mungkin yang bergabung secara online ada Pak Kepala Deputi Bidang Akuntan Negara, Pak Iwan tadi yang juga bergabung secara offline tadi pagi. Kemudian Pak Heru
Direktur Pengawasan, saya sambil baca ya Pak, Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum BUMD dan BUMDes. Kemudian ada Pak Felix, Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan, betul nggih Pak? Kemudian tadi ada Bu Nani. Bu Nani itu Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur. Ada Pak Indra, Direktur Pengawasan Badan Usaha Agro, Bisnis dan Infrastruktur. Dan katanya yang tadi sedikit ganteng gitu ya. Kita pernah ganteng katanya Pak. Pak Junaidi, Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata. Dan Bapak Ibu semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mungkin saya bukan memberikan insight, tapi bercerita kali ya apa yang sudah dilakukan, tentu didampingi Bapak Ibu semua. Terutama kalau kami di Jakarta kan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Tapi tak menutup kemungkinan mungkin di antara Bapak Ibu juga beberapa sudah mendampingin kami gitu ya dalam proses-proses upaya menyehatkan BUMD DKI Jakarta. Boleh next slide. Nah, bahasanya mungkin mirip dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Sahala. Jadi ketika kami gitu ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya visi misi untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota global, maka tuntutannya gitu ya atau titipan Pak Gubernur kami kepada kami jauh lebih besar, terutama kaitannya dengan BUMD. Ini dari 5 misi. Saya tuh metani gitu ya, bahasanya metani gitu orang Jawa bilang. Saya metani kira-kira sebenarnya di RPJMD kami ada bagian mana saja sih gitu ya yang masuk dalam peran BUMD. Kalau dilihat mulai dari visi nomor 1 mewujudkan masyarakat megapolitan yang berdaya dan sejahtera, visi nomor 2 pusat ekonomi, visi nomor 3 manajemen kota modern, visi nomor 4 kota yang layak huni, visi nomor 5 konektivitas dan sinergi, itu semuanya ada perannya BUMD. Makanya tuntutan kepada BUMD itu jauh lebih besar dan tentu kepada kami pembinanya. Boleh lanjut? Tak kenal maka tak sayang gitu katanya. Jadi memang kami kalau dilihat di sini Pergub 57 2022 tugasnya apa? Tugasnya memang kami itu di bidang keuangan, khususnya subbidang pembinaan BUMD. Sebenarnya berdirinya itu sejak 2016 lewat Permendagri 97. Nah, di sini ada batasan-batasan. Kami itu kalau boleh dibilang kalau secara organisasi tipenya tipe B. Jadi walaupun namanya Badan Pembinaan BUMD, kalau BUMN kan Badan Pengaturan BUMN. Kurang lebih fungsinya mirip gabungan antara BP BUMN dan Danantara saat ini. Jadi fungsinya gabungan keduanya. Dan alhamdulillah baru satu-satunya di Indonesia. Jadi baru satu-satunya. Di Jawa Barat ada bentuknya biro BIA namanya, Biro BUMD Investasi dan saya lupa A-nya apa. Tapi emang ini satu-satunya dan kemudian Permendagrinya ngunci dengan batasan hanya 3 bidang dan 1 sekretariat gitu ya. Jadi kunciannya kunci luar biasa nih kalau Permendagri karena kami kan pembina kementeriannya ada di Kementerian Dalam Negeri. Padahal tugas dan fungsinya itu mirip keduanya tadi atau mirip Kementerian BUMN zaman dulu. Yang kemudian sekarang dipisah regulatorinya ada di BP BUMN sementara pengelolanya atau operatorshipnya ada di tadi diceritakan Pak Sahala di Danantara. Fungsinya kurang lebih mirip. Mulai dari membina dan mengembangkan, menyeleksi pengurus, PMD, kontribusi terhadap PAD, kemudian bikin kebijakan atau regulator,
kemudian pembentukan BUMD baru, evaluasi kinerja, sampai proses yang mungkin menarik gitu ya akhir-akhir ini. Akuisisi, merger, dan likuidasi atau restrukturisasi BUMD. Jadi kalau kami cerita ke beberapa teman gitu ya di daerah lain yang biasanya peran pembinaan BUMD dititipkan di Biro Perekonomian atau BPKD, itu kami ceritanya pokoknya BPBUMD itu tugasnya dari mulai menyiapkan kelahiran, kalau manusia gitu ya, menyiapkan kelahiran bayi, melahirkan sampai ngubur. Kurang lebih itu fungsinya. Jadi kalau orang Jawa bilang dari melahirkan, kemudian ngopeni kecilnya, nyekolahke gitu, habis itu nguliahke, terus sampai dengan menikahkan, kalau ada pernikahan, sampai dengan menguburkan. Sampai tua dan meninggal. Atau belum sampai tua karena sakit, meninggal gitu ya. Sampai dengan menguburkan. Atau kalau sakit kita masukin ke ICU, kemudian diobati sampai benar sehat lagi. Walaupun butuh bantuan alat-alat tertentu misalnya. Itu yang kami lakukan di BPBUMD. Nah, next slide boleh lanjut. BUMD-nya apa saja? Karena tadi sudah disinggung oleh Pak Moderator yang sedikit ganteng atau apa tadi Pak? Pernah ganteng. Kami punya 9 sektor kalau di DKI Jakarta. Ada sektor transportasi, ada sektor properti, ada sektor keuangan. Ini dibagi ke satu bidang. Jadi 3 bidang yang disebutkan di Permendagri tadi itu kami baginya sektor. Satu sektor, satu bidang itu 3 sektor. Transportasi, properti, keuangan itu dikelola oleh satu bidang sendiri. Kemudian infrastruktur, pariwisata, dan kawasan industri satu sektor sendiri. Kemudian pangan, utilitas, perpasaran, dan industri juga satu sektor sendiri. Ini ada 3 sektor. Kalau tadi Danantara menyebutkan ada 6 ya, seingat saya. Kalau saya nggak salah, ada 6 sektor yang bidang. Kemudian enablernya ada beberapa. Nah, di kami enablernya ada 2. Sekretariat, kebetulan saya yang pegang. Kemudian ada satu lagi UPT. Padahal itu yang bikin regulasi, kemudian yang proses PMD itu ada di UPT bentuknya. Karena tadi keterbatasan di struktur organisasi yang ada di Permendagri. Kami sedang upayakan karena kami punya Undang-Undang Nomor 2, itu kami sedang upayakan boleh nggak sih kita nggak pakai Permendagri tadi karena kita punya undang-undang kekhususan. Jadi itu yang kami sedang upayakan sehingga nanti ke depan memang lebih baik gitu ya struktur organisasi di BPBUMD. Saya kembali cerita ke sini. Di transportasi ada MRT Jakarta, ada Transjakarta, ada Ratax. Ratax ini perusahaan yang kami nyebutnya sebagai perusahaan patungan karena saham kami di bawah 51. Karena syarat BUMD adalah 51% ke atas gitu ya kurang lebih. MRT untung tadi dites sama Pak moderator soalnya. MRT untung, Transjakarta untung. Tapi MRT belum bisa memberikan dividen karena akumulasi kerugian sejak pendiriannya. Karena luar biasa ya Bapak Ibu, MRT itu berdiri sejak 2008, beroperasi 2019 dengan nilai investasi fase 1 itu sekitar 25 triliun. Itu saya salah ya kayaknya. Sampai saat ini investasinya 25 triliun. Maka akumulasi rugi atas ketidakoperasionalnya dari tahun 2008 sampai 2019 cukup besar. Dan depresiasinya juga luar biasa. Karena di kami relnya masuk dicatat sebagai asetnya MRT, stasiunnya, kemudian deponya itu semuanya dicatat sebagai asetnya MRT Jakarta. Dan ini berbeda treatmentnya dengan BUMN PT KAI. Yang relnya stasiun-stasiun yang mungkin nggak memberikan kontribusi pendapatan itu dicatat oleh negara. Itu agak berbeda. Nah ini agak berbeda, makanya treatmentnya jadi berbeda. Transjakarta juga alhamdulillah untung. Transjakarta untung. Dan non-fare box-nya itu menunjukkan kinerja yang makin baik.
Walaupun tarifnya 3.500 sampai hari ini dan banyak yang nol. Jadi yang nol itu tarif gratis itu sampai 40% kira-kira. Karena seluruh mikrotrans yang beroperasi yang jumlahnya sekitar 4.000 itu penumpangnya naiknya gratis 0 rupiah. Dan yang bis sedang, bis besar itu 3.500 dan kalau pagi 2.000. Jadi kalau saya naik sebelum jam 6 pasti bayarnya cuma 2.000. Tapi untung. Ratax ini perusahaan patungan yang sudah tidak beroperasi. Nah, ini nanti bagian yang akan kami coba restrukturisasi. Tapi karena kami bukan pemegang saham mayoritas, kami perlu diskusi dengan pemegang saham mayoritas. Kedua, properti. Kami punya Perumda Pembangunan Saranajaya. Ini kalau ini yang terkenal dari sejak tahun ketika COVID kali ya. Karena panggilan-panggilan KPK. Terkenal karena itu gitu ya. Tapi sebenarnya berharapnya nggak terkenal karena itu. Dulunya eh, Perumda Pembangunan Saranajaya ini mengelola hunian-hunian ASN atau PNS ketika itu. Dan ke depan pun core bisnisnya akan sama, properti. Mungkin restructuringnya berbeda treatmentnya dengan yang lain. Ini rugi Pak kalau ini, betul. Karena tadi beberapa case hukum yang lama berakibat mitra-mitranya mungkin turun tingkat kepercayaannya. Kemudian yang kedua di properti ada G-Expo. G-Expo ini kami minoritas cuma 13%. G-Expo itu apa? PRJ kalau dikenal. Jadi yang ngadain PRJ itu G-Expo. Pekan Raya Jakarta yang di Kemayoran. Ini asetnya milik Setnek, kemudian pemegang saham mayoritasnya Murdaya dan kepemilikannya gitu ya. Perusahaan keluarga milik Murdaya. Kemudian di sektor keuangan itu ada Bank Jakarta, ini yang kemarin disebut Pak Gubernur profit, betul. Ini dari tahun ke tahun itu dividennya paling besar. Labanya paling besar. Tapi tahun 2025 mungkin disalip sama Pamjaya. 2025 disalip oleh Pamjaya. Nanti saya ceritakan di belakang. Kemudian Jamkrida Jakarta. Ini juga untung Pak. Sampai dengan 2025 untung walaupun pada beberapa tahun sebelumnya ada sempat kerugian gitu ya. Tapi sekarang untung. Ini yang kami mayoritas. Di keuangan itu ada Askrida yang kami minoritas, cuma 4% bersama dengan seluruh pemerintah daerah dan BPD serta Dapenma seluruh Indonesia. Itu jadi kalau RUPS Askrida itu berasa rapat DPRD kayaknya. Karena banyak pemegang sahamnya dan masing-masing punya suara gitu ya. Dan kecil-kecil suaranya. Itu luar biasa di Askrida. Jadi walaupun minoritas, tapi kalau RUPS itu bisa seharian dari pagi sampai tengah malam. Karena masing-masing pemegang saham punya suara yang harus dibawa di daerah, jadi daerahnya masing-masing. Kemudian di klaster infrastruktur atau sektor infrastruktur ada Jakpro. Nah, Jakpro ini isunya mirip dengan MRT. Depresiasinya luar biasa besar. Ini nggak untung Pak moderator. Jadi ini nggak untung. Kami sedang mencoba restructuring untuk bisa jadi untung gitu ya. Yang kedua Pembangunan Jaya. Pembangunan Jaya ini perusahaan patungan milik Pemprov 40% atau 38, sekian persen. Tapi mengindonesia gitu ya. Bangun di mana-mana. Jaya Group ada di mana-mana. Lewat Jaya Konstruksi, lewat kalau Bintaro Jaya di Bintaro gitu ya. Ini Pembangunan Jaya. Ini perusahaannya untung. Kemudian di sektor pariwisata ini enggak terkait sama Bapak kayaknya. Akan terkait dengan Bapak. Jakarta Turisindo berharap tahun 2025 audit karena belum selesai audit itu akan untung. Yang sebelumnya bukan belum pernah 5 tahun belakang rugi.
Untungnya justru pas lagi COVID, justru untung. Karena tingkat huniannya, jadi dia mengelola hotel, kemudian kalau di puncak itu cottage gitu ya, kemudian pariwisata atau aktivasi ruang publik. Ini Jakarta Touristindu. Jadi ketika COVID, hotel-hotel itu huniannya meningkat untuk menerima pasien dan perawat atau dokter yang menangani COVID. Jadi dia jadi untung ketika COVID. Yang lain rugi, Jaktur jadi untung. Kemudian Ancol, ini yang kemarin disebut Pak Gubernur untung. Ancol sebaliknya dari Jaktur. Ketika COVID dia drop luar biasa dan rugi. Kemudian setelah COVID baru recovery. Karena jumlah pengunjungnya juga makin bertambah. Ini perusahaannya terbuka. Nah, dua yang di bawah, Gerahasari, Suryajaya, dan Pakuan, itu kami minoritas dan minoritasnya banget gitu ya Pak. Kecil banget. Gerahasari Suryajaya itu kalau di Jakarta, The Media Hotel yang di Gunung Sahari. Itu aset milik Gerahasari Suryajaya. Dan kalau Pakuan, ini juga statusnya TBK, kami punya saham 1% saja, itu ada posisinya di Sawangan. Klaster berikutnya kawasan industri. Tadi sebenarnya pengen cerita juga sama Danantara. Jadi dua pemilikan kami ini, JIEP dan KBN, itu mitra sebelahnya adalah Dana Reksa. Yang tadi kalau masuk ke 50 BUMN yang di bawah koordinasi atau di bawah kepemilikan dari Danantara Asset Management. JIEP alhamdulillah sejak tahun 2025 sudah menjadi BUMD di porsi saham 53. JIEP ini Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Jadi posisinya ada di timur Jakarta atau kawasan industri di Jakarta Timur. Kalau kawasan Berikat Nusantara ini posisinya di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Cakung, Cilincing, Marunda. Nah, ini pemegang saham besarnya adalah Dana Reksa. Kami hanya 26, sekian. Kemudian di klaster berikutnya kami punya Dharma Jaya yang ngurusin RPH, daging ayam, daging sapi, kemudian ada ikan, ada babi, protein-protein hewani. Dan ada Food Station Cipinang Jaya. Ini yang ngurusin bukan protein, makanan pokok, beras, jagung, terigu, gula, itu ada di Food Station Cipinang Jaya. Ini juga tahun kemarin terkenal gitu ya. Terkenalnya karena dua direksinya ditetapkan sebagai tersangka. Jadi agak terkenal gitu. Dan saat ini kami bersama dengan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengawal nih proses perbaikan tata kelola perberasan atau pangan untuk bahan kebutuhan atau sembako atau pokok gitu ya. Di Food Station Cipinang Jaya membenahi apa sebenarnya yang perlu diperbaiki gitu ya dari tata kelola perberasan di DKI Jakarta. Kemudian di sektor utilitas ada PAM Jaya. Ini saya sebut masih Perumda Air Minum Jaya. Karena memang walaupun secara perdanya sudah berubah menjadi Perseroda, tapi secara ketentuan Undang-Undang PT belum jadi PT. Karena harus RUPS dulu, harus perubahan anggaran dasar dulu, kemudian harus didaftarkan ke Kumham. Perdanya terbit di akhir tahun 2025. Jadi sekarang masih proses transisi menuju Perseroda. Dan ada Perumda Paljaya. Jadi ada air minum atau air bersih, ada air limbah. Ini statusnya masih Perumda. Ini dua-duanya 100% dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan yang terakhir adalah perpasaran dan industri klasternya. Ini ada Pasar Jaya yang punya 153 pasar di seluruh Jakarta, walaupun yang aktif itu 142. Yang tidak aktif itu kira-kira apa ya, ada yang buat kantor, memang buat kantornya Pasar Jaya, kemudian itu berubah peruntukan, kemudian ada yang mati gitu ya, diduduki orang lain juga ada.
Jadi sebenarnya 153 tapi yang beroperasi aktif 142. Nah, dua yang di bawah, Delta Jakarta dan Cemanitoka, itu kami pemegang saham minoritas. Dua-duanya dengan asing. Delta Jakarta dengan Filipina untuk minuman spesial katanya. Minuman spesial malam hari. Jadi bir bintang gitu ya ininya brandnya. Ini kami 26, sekian persen. Kalau Cemanitoka itu cairan spesial juga tapi bukan untuk diminum. Dia adalah perusahaan tinta. Mitra kami Jepang, perusahaan Toka Jepang. Pemegang saham mayoritasnya dari Jepang. Jadi apa ya tata kelolanya, kemudian mekanismenya adopsi dari sistem yang ada di Jepang. Jadi kalau tadi Filipina, yang ini Jepang. Sahamnya juga minoritas, hanya 27. Dua-duanya baik, tiga-tiganya ini Pak. Pasar Jaya, Delta, Cemanitoka, tiga-tiganya sehat dan bayar dividen. Tadi belum cerita yang Pam Jaya juga sehat, Pal Jaya juga sehat, dividen. Kemudian Food Station kami belum berani menyampaikan karena proses audit dan kemarin 2025 kan ada isu ditutup sementara alat produksinya. Itu jadi apakah dia untung atau rugi saya belum sampaikan Pak karena memang belum selesai proses auditnya. Itu gambarannya dari ke-9 sektor usaha dan 23 perusahaan yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Belum termasuk anak-anaknya. Saya juga nggak hafal anaknya banyak. Terus cucunya juga ada. Cicit itu ada di Ancol dan Jaya. Itu ada cicitnya. Cicit, Canggah gitu ya Pak. Apalagi Pak? Kayaknya udah kudek siwul. Yang tahu cuma orang Jawa udah kudek siwul. Boleh lanjut. Ini kinerja BUMD secara keuangan. BUMD DKI Jakarta. Secara aset tumbuh gitu ya rata-rata 6,7%. Kalau dilihat di 2025 ini dataan audit, jadi belum sepenuhnya audit 190 triliun. Jadi kalau tadi Danantara menyampaikan berapa tadi angkanya? Labanya 130 ya dividennya 130 triliun. Kami kayaknya itu aset kayaknya. Jadi emang nggak sebanding. Miniaturnya mini banget gitu kayaknya. Kemudian ekuitasnya di 99,9 hampir 100 triliun. Pendapatannya 27,3 triliun secara total. Jadi tumbuhnya sekitar 14,8%. Nah, dividennya tumbuh sekitar 16,9% setahun dengan 2025 itu 746 miliar. Biasanya daerah lain kalau berkunjung ke kami nanya, kok asetnya 190 triliun, mungkin ada juga di Bapak Ibu semua kebayangnya gitu ya, 190 triliun, tapi dividennya cuma 746. Kenapa kayak tadi saya cerita, beberapa BUMD itu menerima penugasan aset berat atau infrastruktur yang itu tidak terjadi di pemerintah pusat. Rel, stasiun, Jakarta Industrial, Jakarta, JIS sampai lupa saya. Jakarta International Stadium, itu kan depresiasinya luar biasa. Kemudian velodrome, Taman Ismail Marzuki, stasiun LRT, relnya LRT, itu semuanya depresiasinya luar biasa. Kalau di pemerintah pusat kan yang bangun adalah pemerintah pusat, operatornya adalah BUMN gitu ya. Kalau di kami yang bangun adalah BUMD-nya lewat mekanisme PMD. Jadi asetnya milik BUMD-nya. Yang itu membebani secara depresiasi akhirnya. Secara laporan keuangannya jadi luar biasa. Nanti mungkin saya akan cerita di slide berikutnya apa yang sudah kami coba upayakan untuk restructuring aset-aset berat. Yang kanan TJSL yang jumlahnya juga semakin membaik. Karena kami punya 4 gitu ya, kurang lebih 4 bidang yang
bisa gitu ya digunakan untuk penyaluran TJSL oleh BUMD. Sosial budaya, fisik lingkungan, kemudian penanggulangan bencana alam dan ekonomi. Lanjut boleh? Nah, ini keduanya ada peran Bapak Ibu semua di BUMD kami. Kami mengucapkan terima kasih sekali gitu ya kepada seluruh Bapak Ibu dari BPKP dan mungkin terkhusus BPKP Perwakilan DKI Jakarta. Tingkat kesehatan BUMD alhamdulillah 2025 itu sehat 100%. Jadi sudah sehat. Karena ada beberapa biasanya disebutkan kan area of improvement-nya apa saja itu kita kawal tuh. Kita kawal benar-benar. Ya mungkin ada yang meleset 1-2 lah gitu ya. Karena jumlahnya kan luar biasa banyak. Tapi alhamdulillah di 2025 100% sehat. Dari sisi GCG itu semuanya baik gitu ya. Baik dan sangat baik. Yang sangat baik itu 42,86, yang baik 57,14. Jadi saya ingat 3 tahun terakhir kita dorong supaya GCG-nya memang dihitung. Karena sebelumnya ketika masa COVID itu ada beberapa BUMD yang nggak scoring GCG. Jadi nggak pernah diukur gitu. GCG-nya sebenarnya secara skor berapa sih gitu ya. Ada yang kemudian bertumbuh dari cukup baik, sekarang sudah menjadi baik dan kemudian sangat baik. Boleh lanjut? Tadi saya mungkin ceritanya sama dengan Danantara. Ada BUMD itu punya peran finansial atau ekonomik, BUMD juga punya peran sosial, punya peran pelayanan kepada publik. Ini ada beberapa hal yang mungkin dirasakan Bapak Ibu semua, gitu ya layanannya. Ada layanan transportasi, kemudian ada layanan pangan. Tapi kalau pangan bersubsidi kayaknya untuk teman-teman yang lain. Tapi pada prinsipnya jumlah penumpang TJ itu luar biasa meningkat. Bahkan mungkin hampir setara dengan KRL gitu ya. Kurang lebih memper-memper gitu ya, orang Jawa bilang memper-memper. MRT cukup baik juga 400 sekitar itu. Ini jumlah totalnya dari ketiganya. LRT masih sedikit. Makanya kemudian dibangun fase berikutnya ke stasiun Manggarai. Ada perluasan layanan baru, Jabodebek gitu ya, 6 rute baru, kemudian tambahan armada 327 bus, dan layanan gratis itu sebanyak 25 jutaan penumpang sampai dengan triwulan 4 2025. Dan alhamdulillahnya ternyata layanan transportasi Jakarta itu terbaik peringkat 17 versi time out di Asia Tenggara. Jadi mungkin kita nggak bisa ngalahin Singapura gitu ya, karena memang sistem transportasinya luar biasa. Tapi setidaknya kita mengalahkan daerah-daerah lain di Asia Tenggara gitu ya. Dan sudah jauh lebih baik kalau Bapak Ibu dulu main di sebelum 2004 lah, sebelum 2004 main di Jakarta. Itu pasti ketemunya adalah Metro Mini yang miring kanan miring kiri gitu ya. Ketemunya Kopaja yang luar biasa. Sekarang jauh lebih baik walaupun statusnya bis tapi rasanya luar biasa. Ada yang kemarin tuh mungkin saya ini kali ya ngelihat kalau tiap hari itu selama musim hujan ada refrigerator berjalan gitu ya. Itu kayaknya di medsos komennya luar biasa Pak. Jadi refrigerator berjalan karena memang kelihatan dari luar itu kayak berembun semua saking dinginnya. Kalau dulu kan saking gobiosnya gitu ya Pak. Kalau sekarang saking dinginnya tapi akhirnya disesuaikan. Itu protes warga juga jadi kita harus perbaiki. Jadi ketika musim hujan harusnya nggak sedingin itu karena settingannya harus disesuaikan kembali. Intermezzo sedikit. Pangan subsidi juga bertumbuh signifikan peningkatannya dari Desember 2024 ke Desember 2025. Baik itu beras, telur ayam. Jadi 6 komoditas ini
itu warga yang punya KJP, kemudian kartu lansia, disabilitas, saya lupa, kayaknya marbot juga ada, kemudian PJLP, PPSU itu punya hak membeli 6 komoditas ini dengan harga jauh lebih murah. Jadi yang kita distribusikan juga luar biasa banyak lewat 3 BUMD pangan tadi. 2 BUMD pangan dan 1 BUMD pasar. Jadi Food Station, Dharma Jaya, dan Pasar Jaya. Jadi kalau saya sempat beberapa waktu yang lalu itu ngikutin pembahasan terkait inflasi gitu ya. Berapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan inflasi. Mungkin ada yang kurang karena daerah lain mereka nggak pakai instrumen BUMD-nya untuk menjalankan program pengendalian inflasi. Tapi kalau di DKI Jakarta kami pakai instrumen BUMD untuk mengendalikan inflasi. Jadi pengendalian harga, pengendalian pangsa pasar, kemudian pengendalian stok itu kami ambil BUMD-nya ambil peran dalam pengendalian inflasi. Jadi bisa jadi yang ada di APBD itu kecil, tapi perannya BUMD besar untuk pangan bersubsidi. Jadi pangan subsidi itu sekitar 1 triliun, 800 sampai 1 triliun, 800 miliar sampai 1 triliun setiap tahunnya subsidi untuk pangan di DKI Jakarta. Boleh lanjut? Untuk air bersih demikian juga, air bersih sama air limbah. Itu kalau dilihat cakupan layanannya naik, sambungannya juga naik, sambungan baru juga naik gitu ya. Ini kalau ini saya mohon maaf sekali gitu ya. Karena target-target sambungan yang naik, Bapak Ibu mohon maaf yang tinggal di Jakarta jadi kena macet. Jadi saya mohon maaf sekali untuk hal ini. Jadi banyak galian gitu yang dirasakan oleh Bapak Ibu pastinya. Bahkan ada yang ngomel-ngomel. Jangankan Bapak Ibu, di rumah aja saya diomelin suami saya. Karena macet. Akhirnya saya jelasin, kita punya target 100% layanan. Jadi ngejelasin di rumah kan jadi aneh ya Pak. Ngejelasin target 100% sambungan layanan DKI Jakarta tahun 2029. Nggak usah ngomongin teori deh, jalanannya macet. Tapi ya itu tadi, saya mohon maaf ya, jalanannya macet jadinya. Tapi demi 100% layanan atau cakupan layanan di seluruh DKI Jakarta. Karena ternyata warga-warga di utara, warga-warga di barat, dan warga-warga di timur, mungkin selatan nggak terlalu banyak, itu akses air bersihnya sangat berat. Apalagi yang di utara. Karena intrusi air laut luar biasa gitu ya. Jadi memang teman-teman Pamjaya saat ini sedang bergerak menuju 100% cakupan layanan di 2029. Yang semula 2030 sebenarnya targetnya. Kemudian dimajukan jadi 2029. Jadi beberapa hal yang ada di layar ini itu semuanya dilakukan oleh rekan-rekan Pamjaya. Kemudian layanan air limbah itu juga meningkat. Walaupun di 2025 masih 27,79, tapi ini setiap tahun menunjukkan peningkatan yang berarti. Dulu awal-awal itu saya ingat banget itu, cakupan layanan cuma 2%. Kecil banget, sekarang udah 27. Karena mohon maaf gitu ya, bahasanya saya mau buang aja kok ngapain bayar sih gitu ya. Buang aja ngapain bayar gitu kan, buang. Mindset itu yang kemudian perlahan dicoba dirubah lewat proses edukasi, sosialisasi ke warga masyarakat. Panjang pipanya juga naik, jumlah pelanggannya juga naik, apalagi nanti yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, CSS zona 1, itu mungkin nanti juga akan diserahkan ke Pemprov DKI melalui Paljaya. Boleh lanjut? Nah, ini mungkin yang jadi cerita panjang gitu ya. Tapi kayaknya nggak usah sampai sore, Pak. Apa yang sudah kami lakukan setidaknya beberapa tahun belakangan, terutama 2 tahun terakhir, untuk memproses pembinaan BUMD atau mentransformasi proses pembinaan BUMD. Yang dulu mungkin sifatnya administratif, kemudian bergerak menuju
Ya memang kita jadi holdingnya BUMD harusnya. Kita jadi pembinanya korporasi. Yang dulu mungkin kami hanya belajarnya adalah jadi birokrat gitu ya. Sekarang kami harus jadi orang-orang corporate. Sama dengan direksi-direksi BUMD. Sama dengan rekan-rekan BUMD. Kalau direksi BUMD itu pinter, kami harus lebih pinter gitu ya, kurang lebih gitu. Mulai dari kami mencoba menggabungkan laporan keuangan. Mungkin istilah laporan keuangan gabungan baru ada di BUMN. Dan kami belajar dari BUMN untuk itu. Tahun 2025 kami mencoba gitu ya memproses laporan gabungan BUMD. Dan berharap sih 2026 ini atas audit 2025 kita coba mulai gabungkan dengan sistem informasi. Supaya apa? Sebenarnya gini, mungkin bayangannya adalah selama ini kita menerima triwulanan, laporan keuangan triwulanan untuk kami monitoring gitu ya. Tapi kan sifatnya gelondongan ya, bukan COA gitu ya, tapi total aset, total pendapatan usaha, total beban usaha. Walaupun dalam diskusi ada pendetailan. Tapi kalau kita bisa menggabungkan laporan keuangan BUMD, sifat penggabungannya iya, tapi proses analitiknya juga bisa dilakukan. Yang kami sepakati sepanjang 2025 dengan rekan-rekan BUMD kami adalah sampai dengan COA level ketiga. Jadi nggak sampai COA dalam-dalam ya. Karena begitu kami sebutkan COA, mereka agak resisten. Karena mereka punya detailing yang banyak di bawah level 3 dan sepakatnya di level 3. Jadi COA level 1, level 2 sampai dengan level 3 itu kami coba integrasikan. Kemarin uji cobanya adalah triwulanan dulu. Yang ke depan mungkin semoga tahunan atau audit 2025. Supaya apa? Karena ternyata selama ini misalnya BUMDA, ini yang paling gampang aja, sewa kendaraan. Sewa kendaraan yang BUMDA itu harganya 10 juta, BUMDB harganya berapa, BUMDC harganya berapa. Walaupun dengan spek yang sama. Dan itu nggak bisa kita lihat. Tapi begitu terintegrasi laporan keuangannya sampai COA level 3, kita bisa tahu nih sebenarnya biaya sewa kendaraan itu siapa sih yang paling gede, siapa sih yang paling kecil, siapa yang paling efisien, kurang lebih gitu ya. Kemudian perjalanan dinas, siapa yang paling senang jalan-jalan gitu. Itu ada. Jadi kita coba bikin dashboard yang kemudian kita bisa metain itu. Karena bisa sampai level ketiga. Mungkin kalau di aset itu ada kas setara kas sampai nyebutin bank mana gitu. Itu kami coba lakukan di tahun 2025 kemarin. Yang sebenarnya pembicaraan itu udah cukup lama sejak tahun kira-kira habis COVID. Kami belajar sana sini ya, Kementerian BUMN gitu ya. Kemudian apakah Kemendagri boleh dan seterusnya. Tapi 2025 kita benar-benar start harus mulai menyusun laporan keuangan gabungan. Selain tadi fungsi analitik, kami kayaknya melihatnya ke depan BUMD DKI Jakarta itu harusnya mencari pendanaan yang kreatif. Enggak hanya bergantung pada PMD. Pendanaan kreatif itu apa? Misalnya obligasi yang paling simpel. Obligasi yang diterbitkan oleh BUMD. Kami baru ada 2, Bank Jakarta sama Ancol yang terbitin obligasi. Yang lain belum. Ternyata karena memang selama ini kami nggak melakukan rating atau kredit rating atas teman-teman BUMD. Kami ingin mulai itu, melakukan proses investment rating atau kredit rating kepada semua BUMD yang kita punyai. Lebih jauh, ternyata si pemeringkat atau lembaga pemeringkat ini juga minta holdingnya juga di rating dong. Kalau holdingnya di rating kan nggak mungkin kami merating laporan keuangan LKPD Pemprov gitu ya. Maka kami menyusun laporan keuangan gabungan yang itu yang kemudian berharap itu bisa kita rating. Jadi seolah-olah kami holdingnya. Seolah-olah kami adalah danantaranya. Jadi laporan keuangan gabungan seluruh BUMD berharapnya nanti kalaupun sudah diterbitkan itu akan kami mulai rating. Apakah ratingnya A gitu ya, atau ratingnya BBB, atau ratingnya AA dan seterusnya. Tapi kayaknya kalau di awal
Ya BBB cukup lah, triple B itu cukup lah kalau di awal. Tapi berharap kalau lebih dari itu misalnya dapat A juga bagus. Kenapa? Karena ternyata dengan holding yang punya rating itu dapat pembiayaan lebih murah di bawahnya, di anak-anaknya. Karena tingkat kepercayaan investor juga baik. Sama mungkin yang dilakukan oleh Danantara, ketika mereka merating induknya sehat, anaknya bisa jadi dapat pendanaan yang lebih murah. Karena kalau induknya tidak sehat atau holdingnya nggak sehat, bawahnya pendanaannya mahal. Itu yang dialami korporasi. Itu satu hal basic dasar ketika kami ngomongin transformasi apa. Transformasinya adalah di keuangan atau laporan keuangan seluruh BUMD. Kemudian selanjutnya ini tentu banyak peran dari para pembina tata kelola. Baik itu BPKP, di kami ada inspektorat, ada Itjen Kemendagri, kemudian BPK gitu ya. Ini proses-proses yang kalau yang biru 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu proses-proses yang kami lalui dan tentu dengan bantuan salah satunya adalah Bapak Ibu semua. Kemudian monitoring RKA yang semula kami lakukan mungkin secara manual rapat-rapat gitu ya. Kami coba transformasi menjadi digitalisasi karena dasarnya laporan keuangannya udah masuk ke kami. Yang kami lakukan lagi adalah transformasi KPI. Yang dulu mungkin bahasanya mungkin kolegial gitu ya, yang biasa aja. Sekarang mungkin akan lebih menggigit. Ada kolegial, ada individual. Mungkin porsinya yang kemudian perlu kami diskusikan dengan teman-teman BUMD. Dan ujungnya adalah remunerasi. Ada sistem informasi remunerasi yang tadi saya lupa tadi mungkin Pak siapa yang diskusi dengan saya Bapak kali ya. Saya lupa. Kenapa? Karena kita mau menarik talent-talent bagus. Karena cerita gitu ya, cerita di daerah lain yang berkunjung ke kami itu ceritanya daerah lain itu susah menarik talent baik, talent yang benar-benar corporate gitu ya, atau orang-orang korporasi karena remunerasinya tidak menarik atau kurang menarik. Makanya biasanya kami melakukan review atas nilai pasar remunerasi itu kurang lebih hampir sekitar 4 tahunan sekali atau beberapa tahun yang lalu ada 2 tahunan, tapi 4 tahun lah kurang lebih rata-rata 4 tahun. Supaya mereka tertarik gitu ya. Jadi kalau saya daerah lain nanya dibayarnya berapa, ada hitungannya. Jadi sangat terbuka, pakai kalkulator bisa dihitung nilai pasarnya berapa, dia dibayar berapa itu bisa dihitung. Nah, 10 menit lagi katanya. Lanjut. Ini tadi yang mungkin saya sedikit cerita ya. Sebelah kanan itu Monef rekomendasi triwulanan yang kami lakukan tadi RKA. Kemudian transformasi juga di proses seleksi terbuka direksi BUMD. Itu juga kami lakukan. Food Station, kemudian Pasar Jaya, dan saat ini Dharma Jaya dan Jamgrida. Itu proses seleksi terbuka. Jadi yang 2 sudah Food Station dan Pasar Jaya, yang sekarang sedang berlangsung itu untuk Dharma Jaya dan Jamgrida. Next slide. Ini gambaran sistem gitu yang ada. Sistem informasi laporan keuangan gabungan dan monitoring GCG terintegrasi. Itu setidaknya 4 hal ini contoh gitu yang tadi kami lakukan dalam proses transformasi pembinaan BUMD yang setidaknya sudah kami lakukan 2 tahun belakangan. Lanjut. Nah, satu lagi transformasinya apa? Kami mulai melakukan diagnostic review secara mendalam. Bahasanya kami adalah kalau tadi kita analogikan orang, kita biasanya medical check up gitu ya, misalnya setahun sekali atau ya kalau yang malas 2 tahun sekali gitu ya. Habis medical check up kan kita suka ada tanda bintang ya, kolesterol, tensi, LDL, HDL gitu kan ada dibintangin ya kalau jelek. Tapi setelah itu kadang-kadang masuk laci saja, itu saya kayaknya deh. Masuk laci aja gitu ya. Oh ya udah
Berarti harus jagain makan misalnya gitu. Kita mungkin harusnya ketemu atau BUMD-nya harusnya ketemu sama spesialis untuk menyelesaikan itu. Dan proses diagnostik review ini kita mulai 2025 untuk 3 BUMD dulu. 2026 kami rencanakan ada 9 BUMD yang kami lakukan diagnostik review. Jakpro kan kelihatan. Ternyata dia harus diperbaiki restrukturisasi aset penugasan, portofolionya harus dioptimalkan. Jadi ada beberapa yang anak-anak usaha mungkin akan di merger, kemudian penguatan operasional dan digital, kemudian penguatan organisasi tata kelola, transformasi, itu Jakpro. Sarana Jaya juga demikian. Jadi ada saran-saran strategik inisiatif oleh konsultan gitu ya untuk perbaikan kinerja BUMD. Kami menyebutnya sebagai diagnostic review performance atau diagnostic performance review. Dharma Jaya juga demikian. Jadi ada 3 BUMD yang kami sudah medical check up, terus belum dibawa ke itu sih, belum dibawa ke mana? Spesialis. Belum, masih medical check up. Selanjutnya dari detail ini kami akan bawa ke spesialis. Lanjut lagi. Ini yang sudah setidaknya ada 3 contoh yang kami lakukan. Restrukturisasi. Pamjaya. Ekuitas negatifnya itu sejak 2018. Kalau Bapak Ibu mengikuti proses perjanjian kerjasama sejak 1998 dengan 2 mitra, Palija dan Aitra, itu ternyata menimbulkan gitu ya, karena water charge dan tarifnya tidak seimbang, akhirnya menimbulkan ekuitas negatif. Dan itu sekitar 2018 ke belakang. Karena water charge-nya ternyata lebih tinggi daripada tarif yang dibebankan ke warga. Jadi water charge itu yang harus dibayar PAM ke kedua mitra. Kemudian di 2022 menerima penugasan, 2023 berakhirnya kerjasama. Jadi ini rebound akhirnya. Jadi positif ekuitasnya. Setelah kalau nggak salah itu kalau kita akhiri kontraknya, jadi 2018 itu kita diskusinya kalau kita akhiri kontraknya gimana ya? Ternyata ada efek-efek menjadi ekuitasnya atau bukan ekuitasnya, pengembaliannya sekian triliun. Opsi 1 sekian triliun, opsi 2 sekian triliun. Kok bacanya triliun-triliun semua ya gitu ya. Jadi kan nggak mungkin gitu ya. Dalam proses transformasi Pamjaya itu tentu didampingi Bapak Ibu semua gitu ya, BPKP kala itu. Karena memang kami meminta pendampingan baik itu BPKP, Kejaksaan untuk proses-proses penyelesaian kerjasama Pamjaya. Jadi case-nya adalah kerjasama yang bertahun-tahun. Kemudian Pamjaya memulai lagi kerjasama bundling. Mekanismenya beda dengan kerjasama yang dulu. Laba usahanya naik sekitar 183%. Dan tahun 2025 akhir kemarin Pamjaya berubah bentuk menjadi Perseroda. Walaupun secara undang-undang PT sampai hari ini belum menjadi PT beneran karena harus tadi RUPS. Kemudian di JIEP. Ini kalau tadi masih ada Danantara juga luar biasa ceritanya. Berdirinya 1973, sahamnya 50-50. Itu kalau RUPS, dua-duanya marahan, nggak putus RUPS-nya. Karena Pemprov DKI sama pemerintah pusat sama-sama punya saham 50-50. Kalau saya maunya direksinya A, ternyata pemerintah pusat maunya direksinya B misalnya gitu. Kan nggak putus ya karena 50-50. Klarifikasi status JIEP ini kami dulu menyebutnya sebagai BUMD atau Badan Usaha Bukan-Bukan. Kayaknya bukan BUMD nyebutnya. Badan Usaha Bukan-Bukan karena bukan BUMN, bukan BUMD. Karena 50-50. Ketemu kesepakatan dengan pemerintah pusat itu setelah bertahun-tahun sejak 2012 itu sekitar akhir 2023 baru ketemu kesepakatan. Ya udah deh yang mayoritas DKI aja. Tapi jangan gede-gede ya gitu, kurang lebih gitu. Karena pemerintah pusat tetap mau pegang kendali beberapa hal, terutama operasional kawasannya. Kemudian ada kajian pendirian BUMD dan sekarang JIEP sudah berstatus BUMD Perseroda, sahamnya 53 sekian %. Karena si saham tadi
Negosiasi nilai saham dengan pemerintah pusat juga agak rumit karena mereka plat merah, kami juga plat merah. Mereka jagain saham merah putih, saya jagain saham Monas. Jadi proses penilaian atau appraisal atas sahamnya juga perlu negosiasi antara kedua belah pihak. Berharap ke depan performa keuangannya semakin baik gitu ya. Tentu ini bagian dari transformasi PT JIEP yang semula tadi badan usaha bukan-bukan menjadi badan usaha BUMD yang jauh lebih baik. Nah kemudian Jakpro. Jakpro isunya lain lagi. Tadi yang saya cerita di awal, Jakpro itu punya beberapa aset penugasan. Ada Jakarta International Velodrome, kemudian LRT Jakarta itu 2016-2017, kemudian JIS dan tim 2019. Ini beban depresiasinya luar biasa. Setiap tahun yang harus dibebankan ke laporan keuangannya Jakpro. Kalau nggak salah hitungannya itu terakhir sekitar 800 miliar depresiasinya saja setahun. Luar biasa dengan aset-aset penugasan. Dan net profitnya negatif. Kemudian kami lakukan kajian restrukturisasi di 2023 sampai 2025. Apa yang muncul di situ? Si aset penugasan ini harusnya milik negara gitu. Harusnya milik negara. Tapi sudah kadung dimiliki oleh BUMD karena mekanismenya PMD. Zaman beberapa tahun yang lalu itu kami tidak menemukan skema lain selain PMD. Karena ternyata pinjaman daerah itu belum nemu. Jadi mekanismenya PMD aja. Lelang juga nggak mungkin, ya karena nggak mungkin nunjuk langsung kan BUMD. Maka dipilihlah skema penugasan, tapi dananya lewat PMD, injection. Dan konsekuensinya adalah asetnya milik BUMD. Begitu asetnya milik BUMD, depresiasinya ditanggung oleh BUMD. Zaman dulu, zaman 2016, 17, 19 itu belum ada regulasi soal pinjaman daerah. Yang sekarang sepertinya teman-teman Kemendagri itu mulai menyusun rancangan terkait dengan pinjaman daerah, terutama untuk penugasan. Karena ini agak berbeda. Tadi mungkin bagian dari RPP tadi ya. Kalau di BUMN mereka punya RPP penugasan yang sedang dirancang oleh mereka. Karena memang penugasan itu agak spesifik. Kalau di PP 54 dia boleh dibantu oleh 4 hal. Penyertaan modal daerah, subsidi, ini regulasinya udah cukup clear, tapi hibah dan pinjaman sepertinya regulasinya belum clear. Untuk daerah, mungkin kalau di pusat mungkin berbeda. Itu isu yang pertama. Jadi kami belum menemukan skema yang baik selain PMD. Itu konsekuensinya jadi depresiasi. Yang kedua, isunya adalah ketika itu kembalikan lagi ke negara, maka ada proses penilaian yang mengakibatkan nilai asetnya mungkin bertambah. Dan itu berkonsekuensi pajak. Yang tadi mungkin di RPP-nya Danantara yang diusulkan, mungkin untuk hal-hal tertentu kita boleh dong minta pengkhususan pajak. Misalnya kalau di pemerintah pusat itu ketika restrukturisasi BUMN, itu pakai nilai buku. Jadi ya mau pindah gimana pun, makanya proses restrukturisasi di BUMN itu lebih mudah. Mereka bisa walaupun agak susah juga katanya, lebih mudah daripada yang di daerah. Karena ternyata saya lupa PMK-nya berapa, nilai buku hanya untuk restrukturisasi BUMN. Kalau kalau orang awam kan sebenarnya kasih slash BUMD kan enak gitu ya. Tapi ternyata susah dan kami saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan apakah mungkin gitu ya PMK itu dirubah setidaknya garis miring BUMD supaya restrukturisasi yang kami lakukan itu juga berjalan baik. Nilai enggak usah relaksasi pajak deh, cukup nilainya bisa nilai buku. Begitu nilainya nilai buku maka ya udah yang pindah nilai buku aja. Itu yang Jakpro. Terakhir kira-kira perkembangan laba bersih beberapa BUMD karena kami melihatnya RKA 2025-2026 kira-kira seperti ini. Laba bersih Pamjaya naik, kemudian ini nyalip Bank Jakarta karena Bank Jakarta itu sekitar 1 triliun
Pamjaya di 2026 RKA-nya 1,2 triliun. Jadi udah nyalip Bank Jakarta. Laba bersih TJ semula 200, 205, kemudian 2026 260. JIEP 27, ini di luar non reval ya, karena begitu proses perpindahan tadi saham, maka ada mekanisme reval. Yang kami masukkan di sini adalah status laba bersih JIEP non reval. Jadi 27, 70,7, 92,7. Paljaya juga meningkat demikian, Jam Krida juga demikian di RKA 2026. Itu mungkin gambaran singkat dari DKI Jakarta. Mohon, kalau di sini tuh mohon masukan dan arahan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Fitria atas tadi bilang cerita itu ya, cerita di DKI itu dalam mengelola BUMN itu ternyata eh, di luar eh, apa ekspektasi kita ya, Pak Heru ya, di luar ekspektasi kita ternyata sudah seperti Danantara. Danantara pun gabungan antara DIM dan DAN. Iya, iya DAM. Iya, ya itu BP BUMN ya. Makanya di sini gabungan antara DIM sama DAM. Itu jadi termasuk ini bukan hanya di pengaturan aja, tapi tetap ada pengawalan. Kalau tadi disampaikan Pak Sala, BP itu tidak mengawal, yang mengawal proses itu DAM. BP itu katanya hanya menentukan regulasinya gitu. Ternyata udah gabungan nih, berarti tiga nih. Bu Fitri ada di BP, ada di DAM, ada di DIM. Semua diambil pokoknya. Eh, Luar biasa. Teman-teman mungkin masih ada waktu 5 menit. Siapa yang mau nanya, siapa cepat, saya tangkap. Wow, banyak sekali. Waduh, waduh. Wah, aduh, yang punya dua nih antara Pak Heru sama ini Iya, Pak Korwas. Tadi Pak Heru dulu ya ngalah ya Pak. Kan seangkatan. diawalin aja. Teman Sama-sama seangkatan. Pak kita. Ya. Kita bertiga ini seangkatan Bu. Ya. Silakan, Oke, silakan. oke. Ya, terima kasih Bu Fitria. Luar biasa. Ibu sudah menjelaskan bagaimana transformasi eh, konteks pembinaan dari BPDAM untuk BUMD di DKI yang sudah tadi dijelaskan. Menurut saya sih sudah cukup terang buat saya, tetapi ada barangkali minta apa ya konfirmasi ulang saja atau penegasan lagi yang mungkin saya mendengarkan sambil ngantuk gitu Bu ya tadi. Di awal-awal kan Ibu menyampaikan BPBMD berdiri karena Permendagri tadi ya tahun 2016. Dan kita tahu kalau di provinsi lain memang pembinaan BUMD itu juga ininya Kemendagri gitu ya. Nah, tadi kalau nggak salah disebut 3 sektor gitu ya, yang dikunci. Itu sebenarnya maknanya gimana sih gitu. Tadi kan yang disampaikan kan apa 9 sektor bahkan 25 BUMD yang barangkali sebelumnya saya tadi berpikir selama ini sekitar 14 BUMD DKI yang saya tahu sebelumnya ya. Ternyata kok tadi banyak sekali ya. Nah, itu kalau dari sisi Permendagri seperti apa. Dan konteks pembinaan Kementerian Dalam Negeri kepada BUMD di DKI itu kan praktis diambil alih oleh BP BUMD ini Bu ya. Nah, ini kira-kira gimana sih apa ya istilahnya pola hubungannya gitu ya. Dagri bilang saya serahkan sepenuhnya deh sama kamu BP BUMD gitu ya untuk atau masih ada cawe-cawe bagaimana Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaannya itu seperti apa gitu ya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin tadi Ibu sudah memberikan contoh structuring ya. Jadi artinya Jakpro pun sudah Ibu sebutkan. Di situ ada LRT yang usaha Ibu juga sudah banyak. Ternyata bagaimana penyusutan itu dipindahkan ke pusat meskipun
ternyata kendalanya seperti apa. Cuman saya cuman bilang, ini gimana sih gitu ya. Ketika bicara masalah aset sudah dimiliki, ini idenya kok malah mau dikembalikan ke pusat supaya hanya untuk demi untung, seolah-olah seperti itu ya. Nah, kira-kira apakah memang ini sudah sebuah pilihan gitu ya? Meskipun tadi ada celah itu dari Kementerian Keuangan itu BUMN, seandainya ada slide D, kami sudah beres seolah-olah seperti itu. Tapi substansinya kalau saya melihat nih, ini kan memang sudah diserahkan ke BUMD. Jadi ya mestinya tinggal bagaimana restrukturisasi bentuknya yang lebih pas. Bukan menurut saya kok akan dikembalikan ke pusat lagi sih gitu ya. Ini coba nanti saya pengen juga kira-kira apa ya arahnya gimana ya kalau untuk mencari untung ya tinggal bagaimana apa ya katakanlah Jakpro tadi atau LRT atau apa. Nah, itu mainnya tentunya ya di apa istilahnya ditarif, meskipun ya Pak Gubernur pengennya tarifnya murah, LRT memang cuma 5.000 atau berapa kan gitu ya. Nah itu pilihan-pilihan itu memang sudah apa istilahnya menjadi pilihan gitu ya. Nanti kami minta cari kasih pencerahannya kira-kira seperti itu. Kemudian tadi saya tertarik Bu ketika ngomongin remunerasi, patokannya adalah KPI. KPI ternyata yang apa istilahnya menetapkan adalah BPBMD Bu ya. Nah, artinya ini juga berlaku untuk semua BUMD di DKI atau tadi yang hanya minoritas-minoritas seperti itu ya. Maksud saya nanti kalau kita bicara secara keseluruhan, tadi Pak Deputi sudah menyampaikan, siapa tahu BPBMD ini juga akan apa istilahnya ditiru oleh provinsi lain kan gitu ya. Nah kira-kira kalau apa, kira-kira model KPI yang dibangun ini bagaimana sih prosesnya gitu? BP, BUMD menetapkan sendiri, kajian sendiri, terus ditetapkan sekian gitu, atau yang menetapkan BUMD-nya sendiri gitu. Kami mengajukan remunerasi seperti ini, tolong direview dan seterusnya tadi. Kira-kira itu yang apa mau apa saya sampaikan. Barangkali saya yakin teman-teman yang lain sudah banyak ingin tanya. Jadi Ibu memang pas saja sampai sore Bu. Ya, terima kasih Bu Fitri Terima ya. kasih Pak Terima Heru. kasih. Sekalian aja Bu ya. Pak Bunardo, silakan. Iya, terima kasih Pak Dir. Terima kasih Bu Fitri. Uh, Kami dari tadi menyimak apa yang dipaparkan oleh Bu Fitri tadi mengenai proses transformasi BMD di DKI. Saya langsung mengerucut, saya tertarik pada slide yang intinya menggambarkan bahwa titik balik dari BMD DKI inilah ditemukan pada saat kita melakukan uh, mapping, review ya, diagnostik review. Kalau saya nggak salah di dalam slide ini bahwa kita ketemunya penyakit melalui diagnostik review dan tubinya apa ada semua di situ sesuai karakteristik dari BMD-nya. Nah, dan dari paparan di awal profilnya sudah Ibu sampaikan ini bagus semua. Jadi before dan afternya ketahuan afternya bahwa kinerjanya baik, malah terakhir 100% seluruh BMD DKI. Nah, yang menjadi ketertarikan saya dua hal. Diagnostik reviewnya ini apakah berasal dari indikasi-indikasi awal yang memang terlihat oleh BPBMD, artinya BPBD sendiri sudah mendapatkan sinyalemen-sinyalemen indikasi ada berbagai jenis simptom pada masing-masing BMD, lalu dilakukanlah diagnostik review. Atau kita menemukannya tanpa melihat adanya sinyal itu, berdasarkan info laporan keuangan, maka semua dilakukan diagnostik review. Itu ya Bu, yang pertama. Yang kedua, model ini sepertinya berbiaya besar kalau dugaan saya, yang akan sulit untuk dapat diterapkan oleh BNPB kecil di pelosok-pelosok Indonesia Raya gitu ya Bu. Kira-kira ada nggak versi spec down-nya dari model ini yang dapat kita share? Nanti kami bisa men-share ke seluruh BMD. Demikian Bu Fitri, terima kasih.
sekalian ke Bu Nani. Nah, 3 aja ya teman-teman karena udah jam 12 lebih nih. Kita sudah 4 jam ya. Wah, luar biasa nih. Iya, saya sampai cari-cari mic, Pak. Nggak ada mic ya. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa menarik ya apa yang sudah Ibu sampaikan. Jadi kita juga jadi karena kita belum pernah berkecimpung di BUMD gitu, jadi mempunyai insight yang lebih baik ya. Jadi tadi kan Bu sebelum ke sesi Ibu kan kita tadi juga sudah sama-sama mendengarkan terkait dengan bagaimana strategi pemerintah untuk menjadikan BUMN-nya menjadi lebih baik lah melalui pembentukan BPBUMN maupun BPI dan antara beserta Dam-Damdimnya gitu ya. Nah kalau di DKI sendiri Bu ini kan sebenarnya ada BUMD gitu ya. Mungkin yang saya tanyakan terkait dengan kebijakan Bu. Kalau misalnya di di BUMN sekarang kan ada BPBUMN yang dia mengatur terkait dengan kebijakan bagaimana tata kelola, bagaimana menyusun RKAP dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya di DKI sendiri dengan ada BUMD, apakah ada wacana ke sana? Karena kalau di BUMD kan pasti kan eh, suasana politisnya sangat kental gitu ya. Jadi artinya saya kira kalau BPBUMD ini diberikan kewenangan lebih gitu ya, ini akan lebih melindungi BUMD di bawahnya gitu. Jadi itu Bu. Kemudian mungkin bisa jadi misalnya pengaturan bagaimana sih manajemen risiko itu dikelola karena kita belum punya acuan gimana sih GCG-nya. Terus bagaimana ketika kita melakukan transformasi terhadap BUMD misalnya. Kan yang selama ini yang kita lakukan kalau saya lihat dari strategi yang sudah ada itu restrukturisasi gitu ya Bu ya. Apakah wacana untuk melakukan likuidasi ataupun wacana untuk mengkonsolidasikan beberapa BUMN yang memang secara performance yang gak bagus itu bisa menjadi lebih baik gitu ya. Nah ini kan perlu guidance nih Bu, perlu how to caranya gitu karena di regulasi yang ada dari baik PP maupun mungkin Permendagrinya. Nah itu kan mungkin belum ada mengatur sampai ke sana. Mungkin bisa jadi nih ada BUMD yang sebenarnya udahlah ini kalau deputi kami selalu mewacanakan kalau memang sudah tidak bisa lagi itu kenapa nggak dijadikan UPT aja gitu. Jadi biar aja dia melakukan fungsi layanan toh selama ini kan pemerintah daerah hanya memberikan penanaman modal daerah aja gitu. Jadi kenapa dia nggak jadi call center sekalian aja atau kalaupun misalnya ada semacam pendapatan atau retribusi dan sebagainya ya mekanismenya seperti itu daripada harus membentuk BUMD yang nanti ada biaya komisaris, biaya dan sebagainya gitu. Nah ini karena di aturan di PP 54-nya kan sudah ada juga gitu. Nah sepertinya belum ada saya lihat penanganan ke arah sana. Ini untuk roadmap penanganan BUMD-nya. Nah kemudian mungkin yang berikutnya terkait dengan ini Bu, dengan mekanisme penanaman modal daerah. Ini nih sebagai sebagai bentuk pengendalian Pemprov DKI terhadap BUMD-nya. Nah ini hubungannya, relevansinya antara ketika pemerintah daerah mau memberikan PMD ini bagaimana peran dari BPBUMD, Pemprov, BPBUMD, kemudian ke BUMD-nya gitu tuh seperti apa sih gitu? Apakah keterlibatan dari BPBUMD-nya seperti apa Bu? Karena kan sebenarnya kalau kita sih berharap kenapa kita juga melihat keberadaan BPBUMD ini bisa jadi benchmark di beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang BUMD-nya banyak gitu ya, kayak Jawa Timur, mungkin Jawa Tengah, atau mungkin Sumatera Utara gitu ya, Sulawesi Selatan itu kan BUMD-nya cukup banyak gitu. Nah kalau misalnya ternyata keberadaan BUMD ini memang
memang layak untuk diperjuangkan. Nah, BPKP kan bisa juga itu menginisiasi untuk mendorong supaya ya ini oke nih bisa nih, tapi dengan beberapa hal yang perlu perlu dilakukan penyesuaian dengan kita melihat praktek. Saya nggak tahu juga sih dengan adanya BPBUMD, BPBUMN dan BPI dan Antara itu apakah ke depannya BUMN jadi lebih bagus, kita nggak tahu nih karena kan baru ini ya. Tapi kira-kira seperti itu Bu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pertanyaannya berat-berat nih Bu Fitri ya. Mudah-mudahan bisa dijawab ya Bu. Terutama Bu Nani itu kalau nanya memang begitu Bu. Silakan Bu itu ya. Karena Pak Moderator sudah menyebutkan Bu Nani, saya jawab duluan Bu Nani kayaknya. Sesama wanita. Izin mungkin sekaligus ada beberapa mungkin yang terkait dengan hal itu. Pertama terkait dengan regulasi. Sebenarnya mungkin mohon izin tadi kami tidak sampaikan di paparan, tapi kalau di regulasi seingat saya itu kami sudah buat sejak tahun 2002. Ada banyak regulasi terkait dengan pembinaan BUMD. Jadi cukup lama. Dulu kami sebelum jadi BP BUMD itu BP BUMD dan PM. Sebelumnya lagi itu BPMP. Kemudian sebelumnya lagi itu BPMPKUD gitu ya. Sejarahnya panjang sehingga menjadi saat ini menjadi BP BUMD sejak 2016. Tapi regulasi-regulasi terkait dengan pembinaan BUMD itu sudah dilahirkan sejak tahun 2002 dan berproses revisi. Salah satunya terkait dengan GCG. Dulu mungkin belum kenal istilah GRC ya. Dulu mungkin kenalnya adalah istilah GCG dan proses revisi Pergub. Jadi kami punyanya Pergub. GCG di tahun, saya lupa tahunnya, kayaknya 2010 ya atau sebelumnya. Pergub soal GCG. Itu sedang kami proses revisi menuju GRC. Jadi nanti modelnya seperti Permendagri, Permen BUMN terkait dengan GRC. Saya lupa nomornya juga. 92-nya Pak. Permen 2. Bapaknya lebih tahu. Jadi kami mengadopsi itu. Permen 2 terkait dengan GRC. Jadi pembelajaran kami dari BUMN biasanya. Karena tetangga dekat ya Bu. Tinggal jalan kaki gitu ya. Medan Merdeka Selatan nomor 6-7. Yang itu Medan Merdeka nomor kayaknya 10. Jadi tinggal jalan kaki. Jadi kami belajarnya gitu. Gratis gitu. Nggak perlu perjalanan dinas kemana-mana. Tinggal jalan kaki ke sebelah. Itu JRC. Regulasi lainnya adalah tadi yang Ibu tanyakan soal PMD. Kami punya Pergub 92 tahun 2019 apa 20 ya, sampai lupa saya. Ada pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah. Dan itu sepertinya daerah lain nggak punya memang. Jadi kalau daerah-daerah lain itu main gitu ya ke kami, oh mereka baru tahu ternyata ada Permendagri 12 tahun 2012. Terus di Jakarta punya Pergub 92 tahun 2019 atau 20. Tahapan-tahapan atau proses yang harus dilalui ketika proses penyataan modal daerah. Mungkin spill dikit gitu. Daerah lain itu ternyata kalau PMD nggak pakai kajian investasi. Jadi kata daerah lain Bu Fitri ini bocor nih ngasih tahu ke auditor. Jadi nanti saya diperiksa. Daerah lain itu baru tahu atau baru aware bahwa ketika BUMD mengajukan penyertaan modal daerah itu harus pakai analisis investasi oleh penasihat investasi. Itu mereka baru tahu. Setidaknya beberapa tahun terakhir. Kemudian kami share soal Pergub 92. Kalau di kami tahapannya begini. Jadi mereka mulai mengusulkan kajiannya atau kembali dari awal lah. Kami menginformasikan ke teman-teman BUMD siapa yang mau mengajukan PMD dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang makin ketat karena kami maunya ya dengan keterbatasan fiskal kami maunya PMD itu untuk penugasan saja. Titik gitu ya. Yang lain ya antar dulu lah, antrian belakangan gitu. Mereka memberikan kajian independen, kemudian persetujuan Dekom dikirimkan kepada BP BUMD.
BPBUMD dibantu oleh siapa? Oleh penasihat investasi yang secara ketentuan Permendagri 52 tahun 2012 itu didampingi oleh penasihat investasi. Di kami juga ada penasihat investasi. Jadi dikaji oleh BPBUMD dan penasihat investasinya. Keluarlah rekomendasi apakah ini layak. Jadi ada 3 hal setidaknya. Kelayakan, kemudian portofolio, dan resiko. Itu 3 hal yang harus dikaji. Kami biasanya nambahin. Analisis kelayakan pemasaran, analisis kelayakan teknis, analisis kelayakan ekonomi, finansial, kami tambahin supaya lebih komprehensif kajiannya. Checklist layak, tidak layak, dan seterusnya. Jika itu layak diusulkan, maka kami usulkan ke proses TAPD gitu ya, dan seterusnya disetujui DPRD, Perda APBD baru dicairkan. Cairkannya pakai perjanjian investasi. Itu proses itu semua sudah ada diatur di regulasi kami. Regulasi yang sudah ada juga adalah pedoman penugasan di kami. Tapi memang yang tadi saya cerita beberapa hal rinci soal dukungan pembiayaan itu belum ada. Belum, terutama untuk pinjaman daerah. Itu belum. Tapi pedoman penugasan kami sudah ada. Regulasi terkait dengan pedoman penugasan. Kemudian soal RKA itu sudah ada. Penyusunan RKA dan Renbis itu sudah ada. Pedoman remunerasi atau penghasilan itu juga sudah ada di kami. Jadi kalau ya spill lagi dikit. Daerah lain tuh ketika mungkin bisa jadi menentukan gaji pengurusnya itu beda-beda. Saya nggak tahu ketentuannya apa dan mereka baru aware bahwa ternyata itu harus ada yang ngatur gitu. Jadi kami punya regulasi remunerasi seingat saya sejak tahun 2019 atau 2017. Dan kami review setiap 4 tahun sekali. Saya lupa apa lagi ya. Kayaknya banyak dari kami sudah menerbitkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus. Itu juga sudah ada. Dan itu mengatur setidaknya tadi ya keniscayaan politik yang tidak kami bisa hindari gitu ya. Tapi kita bisa manage secara resiko dalam hal proses pemilihannya. Makanya kemudian ada seleksi terbuka dan seterusnya. Itu kami juga atur secara regulasi. Kemudian, jadi kalau dilihat perannya BPBUMD tadi secara regulasi kami juga menerbitkan atau memproses penerbitan karena yang tanda tangan itu Pak Gubernur. Tapi uniknya sekaligus menjawab pertanyaan Pak Heru tadi, di struktur kami itu kalau di Permendagri itu hanya boleh 3 kepala bidang, Pak. Nah, 3 kepala bidang ini yang membina 9 sektor tadi. Jadi eselon 3-nya itu cuma 3 bidang. Ya secara bidang ya Pak, selain sekretariat. Nah, satu lagi yang merumuskan pergub tadi atau mereview pergub tadi bentuknya masih UPT. Jadi itu yang agak secara kelembagaan jadi aneh. Harusnya yang merumuskan gitu ya atau memproses regulasi-regulasi tadi itu bukan UPT, harusnya setara dengan bidang. Tapi kenyataannya begitu. Karena memang kunciannya hanya boleh 3 bidang. Kita nggak bisa expand lagi jadi 4 bidang. Karena diatur di atasnya. Karena daerah lain belum ada, seolah-olah BPBUMD itu ya udah tipe B dulu, baru lahir ini gitu ya. Masih satu-satunya di daerah lain nggak ada. Belajar dulu aja deh gitu. Jadi tipe B dulu deh gitu. Padahal tugasnya atau fungsinya cukup banyak karena tadi gabungan dari BPBUMN dan Danantara. Nah, izin tadi terkait dengan pengembalian aset. Pak Heru, saya menjawab Pak Heru nanti kan itu pembina saya ini Pak. Aset yang dikembalikan belum putus sih Pak, tidak semuanya dikembalikan. Ada yang treatmentnya swap saham
ke BUMD lain yang dengan versi sejenis. Misalnya LRT, bisa jadi di swap saham ke MRT. Jadi mekanismenya berbeda untuk masing-masing jenis penugasan. Jadi proses restrukturisasi bisa beda untuk masing-masing jenis aset penugasan. Tapi kalau JIS gitu ya, kemungkinan JIS kemungkinan terbesar adalah dikembalikan karena di sana ada hunian yang untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi ada beberapa apa namanya proses restrukturisasi yang berbeda untuk tiap jenis aset. Dan karena tadi ada beberapa hal yang kita belum putus, masih diproses atau masih mengambil keputusan yang terbaik. Pros cons-nya kami akan lihat mana yang lebih baik. Gitu Pak Heru. Kemudian ada yang ngomong tadi Pak Bon. Diagnostic performance review. Ini semua. Kami lakukan semua. Kenapa kemudian munculnya 3, tahun ini 9? Karena keterbatasan anggaran kalau saya boleh jujur. Jadi anggarannya tersedia segitu, ya udah berarti kita 3 BUMD dulu. Tahun ini kita akan 9 karena anggarannya cukup fleksibel. Jadi kita diagnostic review untuk kurang lebih 9 BUMD. Versi apa tadi? Spec down katanya untuk daerah lain. Mungkin bahasanya mungkin begini kali ya Pak. Proses diagnostic performance review kami lakukan itu mengundangnya adalah konsultan atau KAP. Kami, kalau di kami, kita tinggal ngunci KAK-nya saja. Kalau kami adalah afiliasi internasional atau Big Five. Jadi yang masuk adalah Deloitte, PwC, saya nyebut merek, mohon maaf sekali. EY gitu ya. Tapi kalau daerah lain gitu ya, daerah lain monggo kerso menggunakan skema yang sama, mungkin bisa jadi 10 besar saja, tidak perlu 5 besar. Itu monggo dibunyikan di KAK-nya saja. Tapi intinya adalah diagnostic performance review. Kan ada list setidaknya KAP-KAP yang sudah masuk listnya BPK misalnya gitu. Itu monggo saja. Itu tergantung apa tadi ya, ketersediaan anggaran lagi-lagi ya Pak. Jadi kalau kami memang yang kita tandingkan gitu ya, yang kita tandingkan adalah 5 besar. Yang kita tandingkan adalah 5 besar. Jadi di kami itu tahun kemarin beberapa 5 besar atau 6 besar ya, RSM kayaknya 6. Ada EY, ada RSM yang masuk lagi itu kayaknya PwC gitu, masuk ke proses lelang kami. Jadi memang itu yang kami lakukan. Kalau spec down-nya mungkin modelnya harusnya sama, tinggal KAK-nya jadi disesuaikan. Itu Pak izin. Itu mungkin ya, semoga menjawab. Pak Heru ada lagi yang kelewat Pak, izin. Pak Heru tadi. Oh iya, bagaimana ya pola kerja antara BPBUMD dan Kemendagri. Kalau Kemendagri sama BPBUMD seolah-olah jadi mitra. Jadi pembina iya tapi mitra. Kenapa? Karena proses pembinaan secara detail sudah kami lakukan. Yang teman-teman Kemendagri lakukan adalah yang pendirian Pak. Biasanya kami akan minta rekomendasi atau persetujuan untuk pendirian BUMD. Jadi pendirian, kemudian beberapa regulasi-regulasi. Salah satunya adalah mekanisme restrukturisasi. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, divestasi, akuisisi, itu atau likuidasi tadi, itu belum ada ketentuannya di Permendagri. Kami merancang pergubnya, tapi begitu kami konsultasi, nanti dulu, saya bikin dulu. Kurang lebih gitu ya. Untuk pendirian sama proses-proses yang sifatnya strategik. Tapi selain itu day to day, harian, dan seterusnya, memang Kemendagri udah di daerah aja. Mereka tinggal mantau lewat namanya mereka menyebutnya sebagai IBUMD Pak. Kemendagri itu punya IBUMD. Nah kalau daerah lain itu input ke sistemnya IBUMD-nya Kemendagri. Kalau kami berharap
ya udah mirroring aja sama sistem informasi kami. Karena kami sudah ngembangin duluan, tinggal bisa dibaca aja, bisa ditarik aja gitu sama Kemendagri. Itu sih sekarang sedang didiskusikan dengan Kemendagri. Yang pasti Kemendagri itu suka bicara ke kami adalah ternyata Medan Merdeka Utara sama Merdeka Selatan itu jauh daripada daerah lain. Jadi saking mungkin jarang ketemunya gitu ya Pak. Jadi seolah-olah Medan Merdeka Utara sama Medan Merdeka Selatan jauh ternyata daripada daerah lain. Tapi kurang lebih itu dari kami. Gitu Pak, izin. Ya, terima kasih Bu Fitria. Sama Bu, di Medan Merdeka Barat sama Selatan itu jauh. Kalau kami lorong kiri sama lorong kanan itu jauh. Iya, padahal naik liftnya bareng. Luar biasa teman-teman sekalian dari BP BUMD, Bu Fitria telah bukan katanya nggak mau dibilang insight ya. Jadi cerita Bu Fitria ke kita menambah wawasan ya bagi kita. Dan ini Bu Fitria nanti hasil hari ini itu akan kami sampaikan bulan depan ke seluruh Korwas Akuntan Negara seluruh Indonesia. Jadi nanti bulan depan akan kita kumpulin apa yang bisa dilakukan di kantor pusat maupun nanti di DKI mungkin pilotnya. Nanti kita sampaikan ke kawan-kawan yang di daerah-daerah itu bisa nangani semacam di tempat ibu lah bagaimana BUMD di sana itu yang kemungkinan ya 100% tuh merah gitu. Kadang-kadang yang hijau cuma bank daerah tuh. Bank daerah pun saya kan kemarin di Maluku Bu Fitria, jadi Bank Daerah Maluku juga minta bantuan ke Bank Daerah Jakarta gitu untuk memenuhi modal minimal yang dilakukan gitu ya. Nah ini yang kira-kira seperti itu Bu. Jadi kalau teman-teman nanti di perwakilan kebayang ini kayaknya agak mustahil kalau kita terapkan, misalnya kita kasih masukan ke pemerintah provinsi di sana gitu. Tapi dari tadi cerita Bu Fitria tadi paling tidak kawan-kawan nanti bisa tadi ke BUMD-nya seperti apa, walaupun mungkin di sana belum ada BP-nya ya Bu ya, ke BUMD-nya seperti apa biar lebih meningkatkan lah seperti DKI tadi ternyata laporan keuangannya sudah lebih banyak yang hijau daripada yang merah gitu. Tapi kalau orang Jawa Timuran nggak ada itu hijau semua biru, ya kan? Oh, Surabaya sebelah sini ya. Jadi teman-teman nggak ada tuh di Surabaya agak ke kanan itu eh, nggak ada warna hijau. Tadi kan di sini hijau tuh ya. Warnanya ada biru daun, ada biru langit gitu ya. Itu semuanya biru Bu Nani gitu. Terima kasih Bu Fitria menyempatkan diri akan kita tahan sampai sore ternyata nggak bisa juga gitu ya. Nanti kita kalau kurang-kurang kita ajak diskusi lagi ya Pak Bon ya. Bu Fitria kita undang lagi lah karena sepertinya banyak sekali yang perlu kita pelajari dari pengelolaan BUMD di DKI ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah sabar mendengarkan dan pertanyaannya banyak yang kami sebut. Jadi karena waktu juga terlalu semangat kita sampai melewat waktu dari jadwal semula jam setengah 12 harus selesai, sekarang sudah jam setengah 1 lebih. Makanya nanti sesi siangnya kalau bisa jam setengah 4 gitu ya. Karena keterjang nih sesi pagi luar biasa ini dari tadi dan antara DKI luar biasa. Saya kira itu teman-teman, terima kasih.